Got it. Oke, ini sudah terekam ya. Diulangi lagi. Baik, Nana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karisa, Pak Lambang tampilkan untuk Zoom juga ya. Nah, biar bisa melihat temannya yang di Zoom. Ya, oke. Yang di Zoom. Ya. Baik, selamat pagi anak-anakku kelas 6A. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang puasa? Saya, Pak. Ada yang puasa? Ada yang puasa mungkin satu ya. Ya, terima kasih sudah bergabung di pembelajaran tematik yang pertama ya. Pembelajaran pertama tematik. Jadi mulai hari ini kita melaksanakan pembelajaran secara efektif, yaitu pembelajaran tema 1, subtema 1 dimulai dari pembelajaran 1. Yang bergabung di Zoom ada 22 siswa, dan yang di Google Meet ada 1 siswa, jadi masih 23, sisa 5 siswa nanti ya. Sisa 5 nanti Pak Lama bisa cek siapa saja yang belum. Jadi, bisa konsultasi ke Pak Lambang barangkali ada kesulitan. Jadi baik anak-anak, mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua dan lingkungan sekitar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pembelajaran sehari-hari nanti seterusnya diperbolehkan memakai baju bebas ya. Boleh pakai baju bebas, kecuali nanti saat PTS atau PAS nanti biasanya bukan virtual tapi Pak Lambang minta foto pengerjaan, itu harus pakai seragam ya. Itu harus pakai seragam. Nanti waktu PAS atau PTS ya. Mbak Karisa, ini bisa lihat temannya yang di Zoom ya. Ya, ada siapa ini Mbak Karisa yang Pak Lambang kasih mouse? Kelihatan namanya siapa? Mbak Keisha. Oh ya, ada Mbak Keisha ya. Yang di Zoom nggak bisa ngelihat Mbak Karisa. Pengen lihat Mbak Karisa. Oh ya, sebentar. Lambang bukakan Mbak Karisa. Biar sama-sama bisa lihat. Nah, ini ada Mbak Karisa di sini. Sebentar Pak Lambang hentikan. Ya, ini Mbak Karisa. Ya, yang di Zoom sudah bisa lihat Mbak Karisa? Bisa. Iya, ini Mbak Karisa ya. Oke, Pak Lambang kembalikan lagi. Yang Google Meet Pak Lambang share untuk yang di Zoom. Semangat Karisa. Baik, sebentar lagi Pak Lambang akan mute. Jadi yang belum menyiapkan buku tulis, segera disiapkan buku tulis dan pensil atau bolpen di sampingnya ya. Jadi nanti akan Pak Lambang tampilkan buku paketnya. Akan nanti barangkali ada yang perlu dicatat langsung dicatat ya. Baik, Pak Lambang mute. Jadi selama pembelajaran Pak Lambang mute. Nanti ketika ada pertanyaan silakan tulis di chat. Lama mute all dulu. Oke. Ya, sudah yang di Zoom sudah Pak Lambang mute. Jadi suara yang bisa didengar hanya suaranya Pak Lambang.
Mbak Karisa juga. Nanti silakan di chat ya Mbak Karisa ya. Ini kok Pak Lambang 2. Pak Lambang 2 ya. Mbak Karisa nanti silakan di chat ya Mbak Karisa ya. Pak Lambang mute. Oke. Baik anak-anak. Tuh ini sudah ada yang ngechat 1. Sudah ada yang buruan ngechat. Nah, absen. Nanti enggak usah absen di sini ya. Absennya nanti di Google Classroom. Absennya Google Form belum dibuatkan Pak Lambang ya. Sabar, nanti ada kok. Jadi untuk materi hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Lambang yaitu pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Pak Lambang tampilkan dulu bukunya. Nah, Pak, kemarin ada pertanyaan, Pak, bukunya enggak dipinjami dari sekolah? Dipinjami ya, dipinjami. Tapi ini masih proses dihitung jumlahnya sama guru-guru kelas 6. Kalau sudah pas, nanti akan dibagikan ya, jangan khawatir. Insya Allah kalau kemarin jumlah siswa kelas 6-nya lebih banyak, tahun ini lebih sedikit, pasti dapat semua. Insya Allah ya. Bentar, ini masih loading. Share screen. Baik, Pak tampilkan untuk yang drive. Loading control. Ya, di sini Pak Lambang sudah mengupload buku tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 dan 5. Tema 4-nya masih cantol. Sebentar. Bentar ya, di Pak Agung. Wah, gampang. Sampai balik sampai dong. Wah kan? Oke, beres. Oke. Ya. Ya, itu tadi ada Pak Agung ya, sebentar. Jadi kalau menampilkan lagi, ya. Ini adalah buku tema 1, tema 2, tema 3, dan ini tema 5, tema 4-nya masih kecantol ya. Mungkin nanti tiba-tiba muncul. Jadi nanti akan Pak Lambang sertakan buku paketnya secara PDF di sini. Nah, ini ya. Di sini ada buku paket tematik. Nanti kalian bisa buka buku paketnya dari sini untuk sementara. Jadi ini bukan tugas ya. Ini bukan tugas. Ini bukan tugas tapi untuk mendownload, untuk melihat buku paketnya. Jadi di Classroom, tugas kelas, di buku paket elektronik. Nah, ini sudah Pak Lambang upload adalah tema 1 dulu ya. Jadi nanti diklik, tidak perlu di-download. Jadi nanti biarkan dibuka oleh Google Drive ya. Tidak perlu di-download supaya tidak memenuhi memori HP. Ya. Baik, ini adalah buku tematik tema 1 kelas 6, yaitu judulnya adalah Selamatkan Makhluk Hidup. Jadi yang nanti kita pelajari bertemakan Selamatkan Makhluk Hidup. Jadi nanti di dalamnya pasti ada ilmu-ilmu tentang makhluk hidup. Ya, jadi ini adalah perumpamaan gambarnya. Di sini ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Ya. Kemudian di tema 1 nanti apa saja isinya? Ada 3 subtema. Ada 3 subtema, yaitu subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku. Fokusnya nanti di tumbuhan. Kemudian di subtema 2 adalah hewan sahabatku. Jadi tema 1, subtema 1 tadi mempelajari tumbuhan. Di subtema 2 kita fokus ke hewan ya. Terus di subtema 3 kita fokus ke dua-duanya. Jadi ada hewan dan tumbuhan.
Itu adalah inti sari dari tema 1. Jadi nanti kita akan mempelajari yang pertama tentang tumbuhan untuk minggu ini. Insya Allah dalam seminggu ini ya. Kalau nutut seminggu ini, kalau enggak nutut ya 2 minggu. 1 minggu lebih lah ya. Terus setelah ini selesai kita lanjut ke tema hewan ya. Setelah tema hewan selesai, ini targetnya 3 ini harus selesai dalam 1 bulan. Kalau pembelajarannya secara tatap muka. Nah, berhubung sekarang pembelajarannya hanya via daring, jadi tidak ada batasan untuk menyelesaikan materi ya. Jadi bisa diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 bulan untuk 1 tema ini. 1 tema ya, bukan 1 subtema. Kalau 1 subtema ini harusnya 1 minggu, 1 minggu, minggu kedua, ini minggu ketiga. Jadi minggu pertama yaitu hari ini kita mempelajari yang subtema 1. Baik, langsung saja. Ya, ini adalah materi yang pertama. Nah, subtema 1, pembelajaran 1. Sebentar ya, ini Pak Lama buka lagi. Barangkali kok, waduh, sebentar. Nah, ini muncul ya. Chatnya ya. Oke, chatnya sudah muncul di sini. Pak Lama tadi sembunyikan soalnya. Menyembunyikan lupa ngembalikannya. Waduh, repot. Ya, Pak Lama sembunyikan lagi. Oke, jadi chatnya kelihatan ya. Pak, kok tiba-tiba berhenti? Apanya yang berhenti, Mas Rafa? Apanya yang tiba-tiba berhenti ini? Nah, ada yang berhenti ya, sebentar. Pak Lama pause dulu. Ini masih Pak Lama share screen. Silakan dinyalakan mic-nya, barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang enggak muncul Pak layarnya? Mbak Karisa? Muncul ya di sini? Mbak Karisa bisa dinyalakan mic-nya Mbak Karisa di Google Meet? Muncul ya? Oke. Mas Rafa yang di Zoom bisa dinyalakan mic-nya? Bisa. Ini kelihatan nggak? Buku paket elektronik kelihatan ya? Halo. Ya, kelihatan ya. Lihat. Kalau ini Pak Lambang tampilkan, nah, yang gambar Pak Lambang lingkari ini apa? Gambar apa yang Pak Lambang lingkari? Sapi. Ya, gambar apa? Sapi. 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 Kelihatan ya berarti ya. Ya. Oke, ini Pak Lambang hit lagi. Mungkin Mas Rafa itu layarnya kegeser. Jadi yang ditampilkan Pak Lambang nggak kebuka ya. Layarnya digeser-geser Mas Rafa. Geser. Ya, Pak Lambang mute lagi. Mute lagi. Silakan jika ada yang mengalami gangguan di chat ya, silakan di chat. Jangan takut-takut, nggak apa-apa. Baik. Ini adalah pembelajaran untuk tema pertama, tema 1 kelas 6. Di sini ada beberapa tokoh yang nantinya pasti kalian jumpai di dalam tema 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang laki-laki 3, perempuannya 4. Ya, ada Meli, ada Edo, ada Beni, ada Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Ini adalah tokoh yang nanti ada di buku tema 1. Ya, ini tadi subtemanya. Baik, langsung masuk ke pembelajaran 1. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Ya, coba perhatikan di sekitar rumahnya pasti ada tanaman, entah itu yang di dalam pot atau yang di luar pot. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ya, muncul pertanyaan di sini. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Jadi sebelum kalian mempelajari suatu ilmu, timbulkan dulu pertanyaan. Terserah pertanyaannya apa? Apa manfaatnya untuk kehidupan manusia? Bagaimana dia memproses makanannya? Kenapa kok warnanya hijau? Ya, muncullah pertanyaan, nanti akan kalian secara otomatis akan timbul rasa ingin tahu. Jadi nanti bisa memperoleh ilmu yang baru, ya.
Di sini disebutkan juga ada gambar juga di suatu daerah ini kayaknya di suatu ladang atau kebun. Di sini ada 2 ekor sapi dan kerbau sedang memakan rumput. Nah, apa tujuannya dia makan rumput? Nah, kemudian di sini ada 2 orang anak yang sedang bermain. Kemudian di sekitarnya juga ada ayam dengan anak-anaknya. Dan ada juga burung, ada juga pohon, ada juga tanaman. Ini ada Pak Tani, mungkin bapaknya atau ayahnya sedang bertani, sedang berkebun. Ya, ibunya di sini sedang memanen wortel. Nah, ini ada kelinci yang makan. Kenapa kok kelinci makannya wortel, nggak makan yang lain? Nggak makan rumput kayak sapi. Kenapa sapi kok nggak ikut makan wortel kayak kelinci? Ya, jadi setiap makhluk hidup pasti punya ciri khas, ciri khusus. Ya, nanti akan kita pelajari apa ciri khususnya, entah itu makanannya, habitatnya, kemudian cara dia menyesuaikan diri, dan cara berkembang biaknya. Itu nanti yang akan kita pelajari pada tema 1. Dari gambar di atas, dari gambar ini, ya ini tadi sudah Pak Lama masukkan di soal di Google Classroom ya. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, itu tadi Pak Lama sudah contohkan beberapa pertanyaan. Kenapa kok tumbuhan warnanya hijau? Ya, apa yang dihasilkan tumbuhan? Kemudian apa makanan yang dibutuhkan tumbuhan? Ya. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Nah, silakan kalian tuliskan 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Silakan langsung ditulis di buku tulis, membuat 2 pertanyaan. Ya, sebelum ditulis jangan ditulis dulu. Nah, pause dulu. Sebelum kalian tulis, jadi pastikan kalian sudah menulis hari dan tanggal di pojok atas buku ya. Atau di sebelum tugas yang kalian kerjakan itu tulis dulu hari dan tanggalnya. Ya, jadi tulis dulu hari ini hari Senin tanggal 19 Juli 2021, tema 1, subtema 1, PB1. Ya. Jadi di sini Pak Lambang contohkan pakai Google Docs. Ya. Gimana sih cara mengumpulkan tugasnya? Ya. Jadi nanti di tugas itu, nah ini misalnya buku tulis kalian ya. Ini misalnya buku tulis kalian masing-masing. Nah, kalau buku tulis kan ada garis-garisnya, kalau di sini tidak ada. Anggap aja ada garis-garisnya ya. Di sini tulis dulu tema 1, subtema 1, PB1. Di bawahnya ada halaman berapa itu? Halaman 2. Ya, di pojok kiri ya. Kemudian di pojok kanan ditulis hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Ya. Jadi ketika kalian mengumpulkan tugas, itu ada keterangannya. Pak Lama bisa ngecek ini tema yang halaman 2. Oh, ini yang halaman 4. Ini yang hari Senin ya. Jadi ada keterangannya. Terus di bawahnya baru buat 2 pertanyaan. Ini tadi soal yang di Google Classroom ya, tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, ini soalnya silakan ditulis dulu, langsung jawaban juga boleh. Pertanyaan pertama, apa titik ya. Kata kuncinya pertanyaan itu ada berapa kata kunci? Ada 5W1H. Apa itu 5W1H? Ada kalau Pak Lambang bilangnya adik Simba. Ada kata kunci yang pertama ada apa? Kemudian ada di mana? Kemudian adik kapan? Kapan? Kemudian Simba siapa? Ya. M mengapa?
Yang terakhir adalah bagaimana. Jadi sebelum kalian membuat pertanyaan, bentar Pak Lamang zoom dulu biar kelihatan, barangkali kecil. Nah, ini kebesaran. Nah, ya. Jadi sebelum kalian membuat pertanyaan, pastikan dulu kata kunci apa yang kalian gunakan. Misalnya apa, pikirkan apa yang dihasilkan tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, akhirnya muncul, ya. Di mana tumbuhan dapat memperoleh makanan. Nah, muncul di sini ya. Kapan tumbuhan memasak makanannya? Ya. Ketika apa nanti akan muncul jawabannya. Siapa yang membantu tumbuhan dalam berkembang biak? Nah, mengapa tumbuhan berwarna hijau? Daunnya berwarna hijau. Nah, itu contoh pertanyaannya. Bagaimana proses tumbuhan memasak makanannya? Ya, banyak sekali ya. Jadi kata kuncinya ada ini. Ini adalah 5W. What, when, where, when, who, dan why. 5W. Ini 1H. How, bagaimana. Atau kalau bahasa Indonesianya adik, Simba. Ya. Bahasa Indonesianya adik Simba. Apa, di mana, kapan? Adik Simba. Siapa, mengapa, bagaimana. Ada lagi Pak. 7. Apa yang ke-7? Berapa. Nah. Ada 7 kata kunci. Silakan nanti boleh pakai apa, dua-duanya boleh. Yang tugas yang pertama ini ya, misalnya apa dan apa. Tapi Pak Lama sarankan beda pertanyaan. Nah, yang satu apa, yang satu bagaimana. Silakan dibuat 2 pertanyaan nanti ya. Jadi cara menulisnya seperti ini. Kemudian ini yang tugas pertama. Di tugas yang kedua Pak Lambang mau suruh untuk menuliskan, nanti ya, nanti aja. Ini pertanyaan pertama, cara menjawabnya seperti ini di buku tulis ya. Jadi kalian tulis dulu sekarang, tulis dulu yang paling atas ini ya. Silakan ditulis di buku tulis. Aduh, sebentar maaf ya. Ini tema 1, silakan ditulis dulu sekarang. Buku tulis halaman paling depan ya, ini berarti. Bukan di sampulnya tapi di halaman paling pertama ya, bukan di sampul. Ya. Sudah? Kalau sudah, apa soal yang pertama membuat 2 pertanyaan tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Silakan ditulis. Nah, buat pertanyaannya nanti boleh ya. Nah, ini Pak Lama kasih contoh dulu bagaimana cara mengerjakan tugas hari ini. Ya, silakan ditulis dulu yang ini, yang Pak Lama kasih warna biru. Silakan ditulis di buku tulis. Yang sudah silakan ngechat di chat Zoom atau Google Meet, Pak Karisa. Yang sudah silakan ngechat. Ya, Mas Razan sudah, Mas Nabil sudah, Mbak Nisa sudah, Mas Rafa sudah, Mbak Keisa sudah. Oke. Udah ya, yang untuk soalnya nggak usah dijawab Pak, nggak usah. Ini kan tugasnya hanya membuat pertanyaan, tidak disuruh menjawab ya. Jawabannya di dalam hati saja sendiri, nanti dicari apa yang ada dalam, apa zat yang terkandung di dalam tumbuhan. Nah, ada apa saja. Apa saja perangkat yang dibutuhkan tumbuhan untuk memasak makanan? Ada klorofil, ada daun, ada floem, ada xilem. Ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Lambang lebih lanjut nanti ya. Bagaimana tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri? Nah, melalui proses yang namanya fotosintesis. Nah, apa itu fotosintesis? Bukan foto selfie, bukan foto apa, bukan foto KTP, fotosintesis ya. Nih. Baik Pak Lambang, kembali lagi ke buku paket. Ya,
buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ini tadi sudah ditulis ya. Kemudian mintalah temanmu untuk menjawabnya. Nah, ini enggak usah, nanti dijawab sendiri aja ya. Dijawab sendiri. Tapi ditulis di buku tulis Pak, enggak usah. Dijawab di dalam hati aja. Oh, ternyata ini ya. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Nah, ini silakan dicatat di bawahnya. Ini tadi dikasih jarak 3 atau 4 baris. Ini yang Pak Lambang kasih warna biru silakan dicatat di buku tulis. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Nah, silakan dicatat. Sudah dicatat yang ini? Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Membesarkan biar kelihatan. Ini ya. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanannya. Bahan obat juga bisa ya, banyak sekali bahan obat bisa, bahan bangunan bisa, bahan untuk membuat pakaian bisa ya, banyak sekali. Tapi di sini fokusnya untuk makanan dulu. Ya, nanti ya untuk yang lain Pak enggak ada gambarnya. Wah, enggak ada gambarnya Pak, lama share screen dulu. Sudah muncul Mbak Kaisa? Silakan di chat kalau sudah muncul. Sudah apa belum? Belum. Oh, belum. Pak Lama stop share dulu. Ya, Pak Lama share screen ulang. Ya. Bentar, loading. Ya. Sudah muncul? Mbak Keisha? Kalau sudah silakan di chat Mbak Keisha. Oh sudah, oke ya, sudah ya. Oke, jadi silakan dicatat dulu yang ketinggalan tadi Mbak Keisha. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Nah, silakan ditulis dulu. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan karena pada dasarnya semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Semuanya yang termasuk makhluk hidup itu apa saja sih? Ada 3, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Semuanya jenis makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, makanan dan minuman ya. Makan tok nggak minum seret Pak ya, makan makanan dan minuman ya. Nah, tumbuhan ini sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya pada misalnya ketika ibumu masak sayur apa misalnya ya, sayur sop. Nah, sayur sop itu isinya pasti ada bawang merah, ada bawang putih, ada wortel, ada kentang, ada apa namanya itu buncis, ya itu semua adalah tumbuhan. Tempe itu dari mana? Dari kedelai, dari tumbuhan juga. Jadi tumbuhan dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai makanan. Kalau hewan ya contohnya ya sapi, makan rumput itu juga tumbuhan. Kemudian kelinci tadi digambar makan wortel itu adalah jenis tumbuhan. Banyak hewan yang memakan tumbuhan, ada juga yang memakan daging, karnivora. Kelas 4 sudah diajarkan herbivora dan karnivora ya. Yang memakan tumbuhan itu adalah herbivora,
Kalau yang memakan daging itu adalah karnivora. Yang memakan dua-duanya apa? Omnivora. Jadi manusia itu termasuk ke dalam herbivora, karnivora, atau omnivora? Yang betul adalah omnivora, manusia ya. Hewan ada Pak yang omnivora? Ada, pemakan segala. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ya. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan mampu bertahan hidup lebih lama. Bisa aja manusia cuma makan hewan, hewannya makan apa? Hewan makan hewan juga. Hewannya juga makan manusia, akhirnya lebih cepat punahnya dua makhluk hidup ini tanpa kehadiran tumbuhan. Selanjutnya, setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih lanjut mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Kata kunci di sini ada perkembangbiakan tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Nah, nanti ya akan Pak Lama sampaikan. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Nanti silakan dicatat di buku tulisnya nanti. Nah, ini Mbak Karisa aman ya. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Nah, Edo mengunjungi pamannya di desa. Pamannya, ini pamannya ya, maksudnya bukan Edonya yang petani jagung. Pamannya adalah seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Nah, ini ibu guru di Anda ada gambarnya lagi. Oke, kalau mau stop share dulu. Iya, enggak ada gambarnya lagi. Putus-putus. Ya, enggak apa-apa ya. Santai aja. Bentar, Pak Lama share screen lagi, Mbak Keisha. Untuk yang lain jangan takut kalau ada gangguan silakan ngechat ya. Oke. Kalau sudah muncul gambarnya silakan chat lagi Mbak Keisha. Sudah muncul? Sudah. Oke. Pak Lambang lanjutkan ya. Ibu guru, kalau di sini Pak Guru ya, Pak Lambang ya. Pak Lambang memberikan tugas selama liburan. Guru juga ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakan. Jadi Edo datang ke pamannya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya, sebentar Mbak Keisha. Bentar, di-share screen lagi. Atau kalau nganu Pak Lamang stop video aja nanti. Oh, ininya Pak Lamang lupa di-pin. Sebentar. Lamang unpin dulu. Iya. Di Pak Lamang share screen lagi. Oke. Ya. Sudah muncul? Sudah muncul? Yang lain kelihatan? Silakan di chat. Yang tidak kelihatan atau sudah kelihatan silakan ngechat. Sudah, Mas Rafa sudah kelihatan. Mas Ilham sudah. Mbak Keisha gimana? Sudah? Mbak Nisa sudah? Iya, kelihatan ya. Ya, Mbak Keisha sudah. Oke. Di sini ada bacaan berdasarkan dari cerita Edo tadi. Jadi Edo penasaran dengan cara berkembang biaknya jagung. Jagung itu kok bisa tumbuh jagung itu dari mana? Nah, kemudian jagung itu kok bisa dari kecil menjadi besar itu bagaimana? Lah makannya gimana? Siapa yang nyuapin? Siapa yang masakkan? Ibunya kemana ya? Pak, kalau ndak ada lagi kalau habis chat. Ya.
Kalau enggak ada lagi silakan ngechat ya. Ini Pak Lambang buka terus kok chatnya, tenang aja. Jadi kalau kalian ngechat apa nanti muncul di Pak Lambang ya. Jagung. Di sini temanya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Ya, di mana kira-kira yang menggunakan jagung sebagai makanan pokok, bukan beras atau bukan nasi? Oh Pak, enggak ada lagi kalau habis chat. Habis ngechat terus hilang. Gitu. Berarti Pak Lama buka aja mic-nya ya. Tapi yang tidak berkepentingan silakan di-mute ya. Pak, saya sambil makan roti boleh, makan roti, makan nasi disuapin ibunya boleh. Makan roti nggak apa-apa, makan gorengan boleh ya. Jadi Mbak Keisha nanti kalau misalnya nggak muncul silakan mic-nya dibuka ya. Pak Lama buka kok mic-nya. Ya. Ini enggak muncul, Pak. Nggak muncul, oke, stop lagi. Jadi setelah ngechat ya pokoknya ya. Oh, berarti nanti ada trouble di chatnya ya. Oke. Ya, saya minum dulu ya. Sudah muncul Mbak Keisha? Nggak usah di chat, langsung aja buka mic-nya. Sudah, Pak. Ya, sudah. Di mute lagi ya mic-nya ya kalau sudah enggak ada yang ditanyakan. Ya, di Indonesia penduduk Pulau Madura di Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi di Madura makanan utamanya bukan seperti di Sidoarjo, Surabaya, atau di tempat yang lain. Kalau di Sidoarjo rata-rata nasi ya. Ada Pak yang nasi jagung, ya nasi dicampur jagung. Kalau di Madura mayoritas atau kebanyakan mengkonsumsi jagung sebagai pengganti nasi ya. Jadi di Madura menggunakan jagung sebagai makanan pokok. Jagung, beras, kentang dan singkong itu adalah makanan penghasil karbohidrat. Nah, zat karbohidrat itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, jadi kalau kalian mau bertenaga, mau semangat dalam menjalani aktivitas, jangan lupa sarapan nasi atau jagung atau singkong, bubur juga boleh ya. Dan itu terdapat di nasi ya. Karbohidrat itu terdapat pada jagung, nasi, kentang dan singkong. Ada lagi yang lain, roti juga ada mengandung karbohidrat. Nah, makanannya orang luar itu kan rata-rata roti. Roti itu juga terbuat dari gandum. Gandum itu juga mengandung karbohidrat. Jadi apa saja tadi yang mengandung karbohidrat? Ada nasi, kentang, jagung, singkong, gandum atau roti. Ya, itu mie ya, mie. Mie itu juga mengandung karbohidrat. Nah, siapa di sini yang makan mie sama nasi selain Pak Lambang? Ya. Selain Pak Lambang. Pak, ya, makan mie saya dengan Pak pakai nasi. Ya, kalau nggak pakai nasi nggak kenyang. Ya, sama Pak Lambang juga nggak pakai nasi nggak kenyang. Iya. Jadi kalau makan mie dan nasi, berarti kalian memakan double karbo ya. Double karbo. Double karbo itu yang ditakutkan nanti efeknya adalah menimbulkan timbunan lemak. Nanti kalau kalian enggak aktivitas, enggak dipakai aktivitas, cuma duduk, tidur, ndelok TV, ya itu nanti yang ditakutkan adalah timbunan lemak ya. Jadi setelah mengkonsumsi karbohidrat, sebaiknya digunakan untuk aktivitas ya. Ambil aktivitas. Jadi setelah sarapan langsung nyuci baju, nyuci bajunya sendiri, nyapu, ngepel, lari-lari, jogging. Ya, asalkan jangan habis makan langsung jogging, suduen nanti ya. Biarkan tunggu 5-10 menit dulu baru olahraga. Yang betul itu olahraga dulu apa makan dulu? Kalau Pak Lambang ya makan dulu. Makan dulu, Pak. Makan dulu, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti suduen. Ya, kalau orang Jawa ngomongnya suduen nanti.
perutnya kram ya. Kemudian dari paragraf kedua, nah ini nanti adalah paragraf 1. Sudah diajarkan ya paragraf itu apa, kalimat itu apa? Sudah tahu paragraf yang mana? Sudah. Nah, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang ditandai dengan awal yang lebih menjorok. Nah, jadi paragraf adalah gabungan 2 sampai 3 bahkan lebih kalimat. Kalau di sini ada berapa kalimat? Lihat berapa titiknya di sini. 1, 2, 3. Berarti ada berapa kalimat dalam satu paragraf di sini? 3. Ada 3 kalimat, Pak. kalimat dalam satu paragraf ya. Ini namanya paragraf dari jagung sampai tubuh. Ini paragraf ya. Dan menyambung ke paragraf 2. Di sini paragraf 2 yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, diawali memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kemudian setelah 3 sampai 4 hari bakal tanaman akan muncul. Jadi setelah biji itu ditanam kemudian diberi pupuk, setelah 3 sampai 4 hari akan muncul tanaman baru yang kecil keluar dari permukaan tanah. Itu yang disebut dengan bakal tanaman. Belum jadi tanaman tapi bakal tanaman ya. Kemudian buah jagung yang berbentuk seperti belum. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Jadi setelah muncul dari permukaan tanah, jika jagung itu rajin diberi air, diberi pupuk, juga akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Jadi berapa masa panennya buah jagung? 3 hingga 3,5 bulan baru bisa panen ya. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ya, di sini ada gambar ya. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari atau serbuk sari. Ya, jadi tumbuhan itu punya serbuk sari dan ada yang namanya putik. Ya, nanti ada kita pelajari bagian-bagian tumbuhan ya. Nanti pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari atau serbuk sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah cara jagung. Bagaimana cara jagung itu bisa muncul? Nah, gimana jagung itu bisa mencungul? Ya. Jadi di sini ada 2 pohon jagung. Yang satu juga mempunyai bunga. Ini ya, di sini adalah bunganya. Di sini juga punya bunga. Ini tumbuhan A, ini tumbuhan B. Ya. Di tumbuhan A punya bunga. Yang di sini terdapat yang namanya tepung sari atau serbuk sari. Nah, di sini juga terdapat tepung sari atau serbuk sari. Kemudian serbuk sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Ya, silakan ditulis di buku tulis ya. Serbuk sari di bawahnya tadi yang catatannya tadi. Serbuk sari sama dengan ya, Pak Lawan tampilkan dulu di sini. Ini tadi soal ya. Terus catatannya apa tadi? Serbuk sari sama dengan. Ini silakan ditulis di catatan ya sebagai catatan. Sari sama dengan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Silakan ditulis dulu.
Serbuk sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan laki-laki. Nah, laki-lakinya. Di dalam tumbuhan itu ada 2. Kemudian di bawahnya serbuk sari ada yang namanya putik. Putik ya, bukan tutik. Putik. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Betina. Iya. Putik dan serbuk sari. Oke, setelah ini ya. Setelah ini nanti jam 10-an. Di atas perlu tindakan. Nanti sih. Nanti niki ya. Ya, sudah dicatat ini? Serbuk sari dan putik. Ya. Catat ya. Mbak Karisa sudah? Oke, Mbak Karisa sudah. Kemudian Pak Lamang kembali lagi ke sini. Jadi pada 2 alat kelamin tadi, dan di sini silakan di mute lagi, mic-nya semuanya di mute, ya, mute lagi, semuanya. Ada yang belum di mute, Mbak Akila, Mbak Intan, Mas Rafa, silakan di mute. Sudah, Pak. Hah? Ini masih muncul suaranya ya, belum di mute. Mbak Akila. Oke, Pak Lama mute dulu ya, nanti bisa dibuka. Oke, ya sudah bersih ya. Jadi pada tumbuhan A di sini ada yang namanya serbuk sari di atas ini ya. Serbuk sari ini juga di atas. Kemudian putik itu di mana? Di ujung helai rambut jagung. Nah, jadi dari serbuk sari ini dia tertiup angin. Atau kadang juga tidak tertiup angin tapi dibawa oleh serangga, contohnya seperti tawon atau lebah ya. Dia ketika hinggap di salah satu serbuk sari terus dia hinggap ke sini, maka dia akan menempelkan serbuk sari dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain, ke putik ya. Jadi serbuk sari menuju ke putik jagung yang lain. Bisa ke jagungnya sendiri Pak? Bisa. Jadi bisa ke jagungnya sendiri atau bisa ke rambut jagung tumbuhan lain. Jadi kalau di sini digambarnya disilang ya. Ini namanya penyerbukan silang. Ya, ini menyilang. Jadi ijol-ijolan ya. Ya. Dari serbuk sari tumbuhan A ke tumbuhan B, ke putik tumbuhan B, serbuk sari tumbuhan B jatuh di seputik tumbuhan A atau jagung A. Nah, ketika serbuk sari itu sudah menempel, dia akan meluruh ke bagian yang namanya bakal biji. Ya, di dalamnya di sini dia akan masuk ke dalam. Ini sebenarnya belum sebesar ini ya, masih kecil, masih berupa kecil lah jagungnya. Ini kalau ini jagungnya sudah besar ini ya. Kemudian dia lama-kelamaan akan tumbuh menjadi jagung. Buah jagung ya. Kalau ini sudah dinamakan buah jagung, ini sudah besar. Ya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Dari jagung yang kecil ke jagung yang sampai jagung yang besar. Ya. Kemudian buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering atau batang atau kalau Pak Lama bilang apa ya, bongkotnya sudah kering. Tangkainya sudah mengering. Jadi tandanya buah jagung sudah panen itu batangnya ini sudah mengering, berwarna kuning atau kecoklatan. Jadi tinggal jagungnya saja. Jadi tumbuhan jagung itu ketika sudah panen maka dia akan mati. Ya, panen dia akan mati, ganti. Jadi sudah selesai masa hidupnya. Ya. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Ya,
Pernah lihat jagung kan? Pernah lihat jagung? Kalau jagung pernah makan jasuke, ya itu adalah biji jagung yang sudah diserut. Ya, itu adalah biji jagung yang berwarna kuning, berbentuk agak bulat, lonjong. Ya, bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Bijinya saja, bongkotnya dibuang, ya. Jagung bakar, bijinya saja yang dimakan, bongkotnya dibuang. Kemudian di ini tadi paragraf ketiga. Setelah itu lanjut paragraf keempat. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Jadi dari hasil panennya satu kebun itu ada beberapa dipilih yang bagus, yang tidak dijual atau tidak digunakan untuk makan, ya, melainkan yang disisihkan tadi ditanam kembali bijinya supaya besok bisa menghasilkan jagung baru lagi. Tentunya setelah dipilih tadi menghasilkan jagung yang lebih berkualitas, ya. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Biji jagung yang mana tadi? Iya, ini Mbak Intan. Ya, mic-nya nanti kalau jangan diklik ya Mbak Intan ya. Oke. Supaya jagung selalu tersedia sebagaimana jagung harus ditanam hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Jadi setelah panen yang bagus disisihkan, kemudian sama Pak Tani ditanam lagi. Jadi dia akan mengulangi proses dari awal ini lagi. Dari bakal biji dan menjadi bakal jagung, bakal tanaman, kemudian menjadi jagung dewasa, muncul bunga, bunganya mengalami penyerbukan, ya, penyerbukan silang ya. Penyerbukan, nah ini ditambahi, apa itu penyerbukan? Catatan, yuk catat lagi. Penyerbukan, apa itu penyerbukan? Adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nih, dicatat di buku tulis. Ya, macam-macam penyerbukan ada berapa nanti saja. Yang penting catat ininya dulu ya. Ada banyak sekali macam penyerbukan. Kelihatan enggak? Benar Pak, membesarkan. Ya. Oke. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah. Sudah, Pak. Ya. Mbak Karisa, sudah Mbak Karisa di Google Meet? Bisa kelihatan? Ya, sudah. Oke, Mbak Karisa sudah. Kembali lagi ke sini, ya. Kembali lagi ke laptop. Jadi itu tadi adalah siklus atau daur hidup jagung. Jadi awalnya dia ditanam oleh biji, dari biji kemudian tumbuh menjadi bakal tanaman, dia tumbuh terus menerus selama 3 bulan tumbuh dewasa menjadi jagung dewasa. Kemudian muncullah bunga jagung. Ini bunga jagung yang di dalamnya terdapat serbuk sari dan putik. Ya, serbuk sari tadi sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan dan putik sebagai alat kelamin betina. Setelah dalam 2 tanaman di sini contohnya 2 tanaman muncul dua-duanya, maka di sini akan serbuk sari tanaman jagung A nempel di di putik jagung B. Serbuk sari jagung B akan nempel di serbuk sari jagung
A, diputik jagung A maksudnya, maaf. Jadi setelah itu, setelah serbuk sari sudah nempel di kedua putik, maka akan terjadi yang namanya pembuahan atau penyerbukan. Ya, setelah penyerbukan, baru dia pembuahan. Nah, pembuahan itu proses terbentuknya buah dari hasil penyerbukan. Itu namanya pembuahan. Jadi prosesnya tadi serbuk sari jatuh ke kepala putik, mengalami yang namanya penyerbukan. Dari hasil penyerbukan akan mengalami yang namanya pembuahan, yaitu proses terbentuknya buah dari hasil penyerbukan. Ya, ribet ya, nggak apa-apa, nanti dipelajari lagi ya. Di sini pengarangnya adalah Bu Nuni. Ya, bukan Bu Nuni SDN Sumerame. Edo senang sekali ya, itu tadi setelah Edo sudah mempelajari, Edo merasa senang sekali, ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Biasanya di kota, sekarang di kampung, lihat jagung. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Kemudian setelah membaca teks tadi, tulislah ide pokok dan informasi penting. Ya, apa ini ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Tuh, Pak dibuat bunder-bunder begini. Enggak, tidak perlu dibuat bulat-bulat seperti ini. Jadi Pak Lam menjelaskan dulu di sini. Tugasnya nanti adalah membuat ide pokok dan informasi penting. Salah satu saja, ide pokok dan informasi penting hampir sama. Ide pokok, yang dimaksud ide pokok adalah, kita kembali ke teks ya. Ini contohnya di paragraf 1. Ide pokok di paragraf 1 merupakan kalimat yang menjadi bahan untuk dijabarkan, bahan untuk dijelaskan. Nah, di sini adalah kalau ide pokok itu bisa dicari di awal kalimat, di awal paragraf, atau di akhir paragraf. Ya, kalau di awal paragraf itu namanya deduktif. Kalau di akhir paragraf atau kalimat yang paling akhir ini, kalimat ketiga, namanya induktif. Ya. Kalau dilihat di sini, apa di sini yang kata kuncinya adalah jagung. Jagung. Di sini juga ada jagung. Di paragraf ketiga juga ada jagung. Nah, di sini ada jagung, di paragraf di kalimat kedua ada jagung, di kalimat ketiga juga ada jagung. Berarti ambil saja yang kalimat pertama karena di sini semuanya ada jagung, jagung, jagung. Ambil dari kalimat pertama. Jagung, ide pokoknya adalah jagung adalah makanan pokok. Sebentar, kalau di sini boleh juga ditulis sama persis seperti kalimatnya. Jadi kalau kalian anggap ini sebagai dasar paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Sudah cukup itu aja. Jagung merupakan salah satu makanan pokok. Boleh. Jagung merupakan tanaman yang dijadikan makanan pokok. Boleh ya. Yang penting berarti kalau ini Pak Lambang ngerasa ide pokoknya ada di kalimat yang pertama. Ya, boleh kalian tulis juga sama persis seperti kalimatnya. Boleh ya. Pak kok tiba-tiba berhenti? Sejenak. Berhenti ya, Pak Lama stop share dulu bentar. Ya, oke, sudah muncul lagi. Ya. Jadi ide pokok paragraf 1. Jadi cara mengerjakannya gimana Pak? Dibuat lingkaran? Enggak. Ya, tugas yang kedua. Tugas yang kedua. Tugas 2. Nah, di sini ini tugas 1 ya tadi ya. Ini adalah tugas 1, nggak usah dibetulkan, nggak apa-apa. Yang ini adalah tugas 2, yaitu menulis ide pokok
setiap paragraf dari bacaan, apa tadi nama judulnya? Bagaimana jagung berkembang biak. Nah, ini silakan ditulis juga boleh. Jadi niru Pak Lambang ya, cara mengerjakannya ditiru. Ya, ini jadi keterangan di sini ini tugas yang kedua. Kemudian tugasnya apa yang kedua? Menuliskan ide pokok. Dari teks apa? Dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, kemudian setelah ini perlu ditulis bunder-bunder kayak yang di buku paket ini tadi. Nah, kalau di buku paket contohnya dibuat lingkaran. Nggak usah, biar nggak susah langsung aja tulis di sini paragraf 1 ide pokoknya apa. Ya. Kemudian setelah paragraf 1, paragraf 2 ide pokoknya apa. Lanjut paragraf 3, jadi tidak perlu dibuat lingkaran-lingkaran ya. Paragraf. Paragraf 3 sampai itu tadi berapa paragraf? Berapa paragraf tadi? Halo? 5 paragraf. Nah, berarti di sini sampai paragraf 5 ya. Keliru lagi. Paragraf 5. Oke. Jadi setiap paragraf itu ada ide pokok. Ide pokok itu ada berapa, Pak? Ide pokok itu hanya 1 kalimat saja. Ya, namanya ide pokok kalau di sini tadi Pak Laman contohkan hanya 1 kalimat saja, yaitu kalimat yang pertama. Itu pun juga boleh disingkat. Di sini misalnya disingkat jagung adalah makanan pokok di berbagai negara. Boleh. Ya, jagung adalah makanan pokok di berbagai negara. Boleh. Jadi yang ini dihilangkan. Enggak apa-apa. Terserah kalian sendiri-sendiri ya. Jadi yang penting yang dimaksud itu masuk gitu loh ya. Jagung adalah makanan pokok gitu toh, kurang ya. Jangan. Jagung adalah makanan pokok di berbagai negara, ditambahi salah satunya Indonesia boleh, tidak pakai ini boleh. Jadi terserah ya. Itu tadi ide pokok paragraf 1 lah. Ide pokok paragraf 2. Nah, silakan dicari nanti di awal apa di akhir kira-kira yang masuk ini. Sepertinya juga sama di awal paragraf. Ya, awal paragraf berarti yang kalimat pertama. Kok nggak bisa diblok? Sebentar. Nah ini. Oh, nggak mau dia. Nah ini bisa. Ya. Kalau Pak Lambang lihat ini adalah ide pokok di paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ya, petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Jagung dimulai pembiakan tanamannya dengan biji jagung boleh. Ini paragraf 2. Ya, paragraf 2. Kemudian barangkali nanti susah silakan di screenshot boleh. Silakan di screenshot barangkali nanti biar enggak buka buku paketnya di Google Drive. Silakan di screenshot ini paragraf 1. Bisa screenshot di HP. Silakan di screenshot paragraf 1. Nanti Pak Lambang kirimi screenshotannya di WA ya nanti ya, teksnya apa. Ini paragraf 2, silakan 2 dan 3 silakan di screenshot. Oke, sebentar. Paragraf 2 dan 3 silakan di screenshot. Biar enggak buka-buka. Nanti setelah selesai dikerjakan langsung dihapus screenshotannya ya. Sudah, terus ini paragraf keempat dan 5. Nah, paragraf keempat dan kelima silakan di screenshot.
Pengarangnya Bu Nuni. Ini ada Bu Nuni di sini ya, ada Bu Nuni. Ya, sudah di screenshot? Apa nanti Pak Lambang kirimkan screenshotannya boleh, nanti di WhatsApp-nya boleh, nanti di Ya, itu tadi tugas hari ini. Jadi hari ini tadi sudah dicek belum tugasnya? Di sini. Ya, siapa yang sudah ngecek tugas hari Senin? Ya. Jadi kerjakan buku paket tema 1. Ya, silakan dicek. Yang pertama membuat 2 pertanyaan. Tadi sudah Pak Lambang contohkan di sini ya, 2 pertanyaan. Terus yang kedua menulis mengidentifikasi ide pokok setiap paragraf. Berarti tadi ada 5 paragraf ya. Jadi yang tugas pertama tadi membuat 2. Kemudian yang kedua juga menuliskan 5 ide pokok ya, karena paragrafnya ada 5. Jadi tidak perlu dibuat bulat-bulat, ditulis saja lurus ke bawah. Jadi di sini contohnya jagung sebagai makanan pokok di berbagai negara. Cuma segini tok, Pak. Iya. Ide pokok enggak usah panjang-panjang, disingkat aja. Yang penting mewakili 1 kalimat dan mewakili 1 paragraf. Mewakili ini 1 kalimat ini mewakili 1 paragraf. Kesimpulannya paragraf, ya boleh dibilang kesimpulannya paragraf ya. Dibilang ibunya paragraf atau induknya paragraf, boleh. Ini adalah induknya dari paragraf 1. Nah, paragraf 2 apa? Silakan ditulis ya. Sampai paragraf ke 5. Bisa dipahami? Bisa mengerjakannya? Di buku tulis? Bisa. Ya. Nah, Bisa. jadi untuk hari ini tugasnya 2 itu tadi. Kalau tugasnya hanya 2 itu tadi, segera dikerjakan, segera di-upload di Google Classroom ya. Segera di-upload di Google Classroom. Nanti malam bisa takbiran. Ya, ada yang ikut takbiran nanti barangkali masjidnya ada takbiran. Besok sudah Idul Adha. Ya. Dan ini tadi contohkan, jangan lupa segera upload tugasnya maksimal ini tadi dikumpulkan jam 9 malam ya. Jadi kalau mengumpulkan tugas dicek juga di sini tenggat waktunya ya. Di sini ada tenggat. Nah, ini ada tenggat, ini artinya batas terakhir mengumpulkan tugas jam berapa? Jam 9 malam ini ya. Ini di sini juga para tugas dikumpulkan paling lambat jam 9. Mosok ngarep tugas 2 sampai jam 9 ya. Nggak ada 1 jam selesai. Ya. Pak. Nah, ya kenapa? Besok Zoom lagi. Besok Zoom lagi. Besok kan tanggal merah. Oh, ya besok udah. libur ya. Oh iya. Tanggal merah libur. Pak Lama juga belian, Rek. Pak Lama juga bantu di masjid ya. Besok yang ikut di masjid, barangkali masjidnya ada penyembelihan hewan. Pak Lambang pesen tetap pakai masker, jangan bergerombol ya. Tetap pakai masker. Bawa hand sanitizer. Enggak usah temok-temok sapi, enggak usah pegang-pegang tuh kambing. Cukup lihat dari jauh aja. Ya. Pak. Ya. Oke, Pak Lama stop share dulu. Ya, biar Itu di foto tak, Pak? Tugasnya, Pak. Tugasnya yang ditulis di buku tulis, difoto, kemudian diupload di Google Classroom kayak biasanya, ya. Iya. Nah, jadi tugasmu dikerjakan di buku tulis dulu, kemudian difoto, kemudian diupload di Google Classroom. Ya. Pak, ini kerjainnya pakai pensil atau pulpen? Pakai pensil apa pulpen? Ya, ini ya. Pakai pulpen, Mbak. Bang pesan untuk kelas 6. Untuk kelas 6, selain mata pelajaran matematika, mengerjakannya harus pakai ballpoint. Dibiasakan ya. Jadi tugas tema itu pakai ballpoint. Kecuali
Matematika Pak Lambang mewajibkan pakai pensil. Matematika wajib pakai pensil. Maksudnya apa? Barangkali ada salah-salahnya. Matematika kan paling banyak salahnya. Itu bisa dihapus jadi nggak coret-coret ya. Jadi kalau untuk tema, PR tugas tema dikerjakan menggunakan ballpoint di buku tulis ya. Sudah disiapkan buku tulisnya. Tadi pakai pensil nggak apa-apa. Untuk hari ini nggak apa-apa. Besok pakai bolpen ya. Hari ini boleh pakai pensil dulu. Besok pakai ballpoint. Ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, besok ada Zoom lagi. Besok libur. Besok Idul Adha ya. Pak Lambang masuk nge-zoom di masjid. Nge-zoom sapi besok ya. Pak Lambang nge-zoom sapi besok. Ya, Bu Ninis nyumbang sapi 5 ini, Bu Ninis. Pak Her nyumbang sapi 10 nak 1,3 ton. Pak Lambang nyumbang apa? Pak Lambang nyumbang sendiri. Dikira sapi nanti Pak Lambang ini. Kayak kemarin dikira ini sapi yang lepas ini Pak Lambang di masjid. Makanya Pak Lambang agak menjauh dari masjid. Biar enggak dikira sapi nanti ya. Enggak, biasanya Pak Lambang juga bantu. Bantu apa? Bantu ngereseki daging ya, sama bagikan bagiannya Pak Lambang besok. Nah, Zoom. Ini yang Zoom, ini yang Google Meet. Zoom ada Google Meet. Belum, ini baru 23 kurang 5 yang enggak hadir ya. Jadi besok libur, tugasnya juga libur. Kita mulai lagi hari Rabu ya. Besok harusnya jadwalnya matematika, tapi ya nggak apa-apa libur di pending dulu ya. Besok matematikanya di pending dulu, santai aja ya. Jadi besok silakan fokus bantu, barangkali ada yang bantu di masjid, bantu megangi kambing atau bantu bungkusi daging, bantu membersihkan isi perutnya kambing, isi perutnya sapi di kali. Biasanya anak-anak seneng. Ya, bisa bantu-bantu di masjid, lihat dulu. Besok Pak Lambang juga ada kegiatan di masjid ya. Bantu lihat Pak, bantu lihat. Ya, jadi yang di Zoom nanti ini Zoom-nya Pak Lambang record atau Pak Lambang rekam. Jadi nanti di Google Classroom bisa melihat rekaman Zoom hari ini. Barangkali masih lupa tadi materi disampaikan Pak Lambang apa, bisa lihat di Classroom nanti ya, ada link untuk melihat rekaman Zoom hari ini. Nah, jadi nggak perlu, barangkali masih pengen buka yang rekamannya tadi, silakan buka di Classroom, nanti Pak Lambang kasih linknya ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Pak Lambang cukupkan, tugasnya itu tadi 2 ya, sudah segera dikerjakan, segera diselesaikan dan langsung di-upload nanti malam takbiran. Lagi biasanya takbiran ya. Nggak boleh takbiran keliling, takbiran di rumahnya masing-masing ya. Barangkali ada, tetap pakai masker, bawa hand sanitizer ya, jangan gerombol. Pesannya Pak Lambang cuma itu aja ya. Boleh ke masjid, masuk nggak boleh Pak ke masjid? Boleh, sholatnya boleh, asalkan pakai masker ya. Ya, keluar rumah pakai masker ya. Ya, untuk yang ada pertanyaan tentang tugas nanti bisa chat di grup kelas, chatnya di grup, jangan japri ya. Kalau Pak tugasnya yang ini dibuat bunder-bunder, ya ditanyakan lagi. Enggak ya, enggak dibuat bunder-bunder. Ya, Pak bisa minta foto teksnya, ya nanti Pak Lambang fotokan teksnya ya, Pak Lambang screenshot, tak kirim ke WA biar gampang ngeceknya ya. Baik, mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pembelajaran hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perlu foto selfie? Selfie enggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Oke, seminggu sekali aja foto selfie-nya. Oke, seminggu sekali. Terserah, Pak. Buat laporan terserah. Oke, seminggu sekali aja biar nggak memenuhi memori HP ini ibu bapak nanti ya. Ya, bapak ya. Dah, Pak Lambang akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa?